Hari Minggu Prapaskah yang ketiga, secara khusus intensi misa pada hari ini adalah untuk kelancaran perjalanan Ayah Samson beserta keluarga yang akan mengobati Yulianus Hendy Lim yang sekarang sedang sakit. Dan kita juga berdoa untuk kesehatan, keselamatan, kesembuhan, kesejahteraan dan berkat usaha pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rabi Stephen Lee Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saruna, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew, Stephen, Vincent dan Malvin, untuk Bapak Agus Effendi, Marina, Eperos, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Alusia Tani beserta anak dan keluarganya di Surabaya, untuk Ibu Mamang Cu dan kesehatan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni beserta keluarganya di Jakarta, untuk Ibu Tresia, Stefani Emilia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, untuk kesehatan Bapak Setia Pranakunadi di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk kesehatan kesejahteraan Mama Namuras Franciscus Rosalia Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, untuk kesehatan kesejahteraan Regina Hodi Kucing, Bapak Kasdijat Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Li Huang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tres kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifacius Aristo Evan, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Hendy Lim dan usaha Fernandi Lim, untuk kesehatan kesejahteraan Ibu Agnes Wela beserta keluarga di Jakarta, Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, Ibu Emelda Maja beserta keluarga di Jakarta, dan juga untuk keluarga Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, Ibu Rina Gunawan beserta keluarga di Jakarta, untuk Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Eniki Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina Mikael di Jakarta, untuk keluarga Anti Priska, Angka Robert Ayin di Serian Sarawak, dan Sis Jessica anak Jolis di Serian Jenan Sarawak. Mass intention from Madam Madeline family and Kuching Pohel business study and book blessing. Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96-year-old. Martin Ling Ho Sung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boy, Andrian Ling Win Lung, Andrew Ling Julung, Ansel Ling Jun Lung, Alexander Ling Kai Lung. Dan juga kita berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungor beserta keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tes Nathan dimakamkan di Serikantoho, Bapak Agustinus Hardy Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Likok Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kuching Sarawak, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, Cecilia Pijanti Majar meninggal di Sydney, Australia, Leo Liu Namsen meninggal di Pontianak, Mama Ana Maja meninggal di Jakarta, dan Mr. Roland Hamlin. Kita berdoa untuk ketenangan, kedamaian arwah dan juga untuk kesejahteraan dan kesehatan untuk semua keluarga yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini. Marilah kita mempersiapkan diri. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia melepaskan kakiku dari jaring.
Arahkanlah wajah-Mu kepadaku dan kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku sebatang kara dan malang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Setiap orang dalam hidup mengalami ketegangan antara cita-cita dan kenyataan sehari-hari. Selalu kita harus dibangunkan dari kantuk kita, dari kecenderungan untuk menjalankan segala secara rutin. Hari ini kita diajak memperhatikan cita-cita kita. Hukum Musa yaitu 10 perintah Allah dibacakan sebagai program hidup. Tetapi kita pun segera diingatkan akan bahaya yang mengancam. Memandang bukan dengan takaran kita, melainkan dengan takaran Yesus. Programnya merupakan suatu tantangan bagi orang Yahudi, suatu batu sandungan bagi bangsa lain, suatu kegilaan. Perintahnya akan cinta kasih tak boleh membuat kita tertidur. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengenal semua orang dan tahu segala yang terkandung dalam hati manusia. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah yang mengusir para penjual hewan dan penukar uang dari Kenisah, karena tentang Engkau tertulis, cinta akan rumahmu mengobarkan hatiku. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Engkaulah yang tersalib suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani, tetapi kekuatan dan kebijaksanaan Allah bagi kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, datang dan hadirlah di tengah-tengah kami. Semoga sabda-Mu menjadi daya pembebas bagi kami, sehingga kami dapat saling bertemu dan bergaul penuh cinta kasih. Demi Yesus Putra-Mu yang telah menguduskan nama-Mu, serta merintis jalan kehidupan. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada suatu ketika Tuhan bersabda, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, suatu beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau telah bekerja melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri,
Jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Engkau milik sabda kehidupan kekal ya Tuhan. Engkau milik sabda kehidupan kekal ya Tuhan. Sabda Tuhan sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan teguh membuat arif orang yang bersahaja. Engkau memiliki sabda kehidupan kekal ya Tuhan. Titah Tuhan tepat menyenangkan hati. Perintah Tuhan jelas menerangi mata. Engkau memiliki sabda kehidupan kekal ya Tuhan. Hikmat Tuhan baik tetap selamanya. Keputusan Tuhan benar adil selalu. Engkau memiliki sabda kehidupan kekal ya Tuhan. Lebih indah daripada emas murni, lebih manis daripada madu lebah. Engkau memiliki sabda kehidupan kekal ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmat daripada manusia, dan yang lemah di mata Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, Engkaulah penyelamat dunia. Berilah aku air hidup, supaya tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, dan penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba, lembu mereka, uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan daku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait ini, engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya yang di bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya.
Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh keluarga, hidup pekerjaan yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga mempersembahkan untuk keluarga Ahya Samson yang akan dalam perjalanan menuju Kucing untuk mengobati anaknya Julianus Hendy Lim. Semoga diberikan kesehatan dan kelancarkan usaha mereka. Dan juga bagi mereka yang telah meninggal, kami doakan supaya mereka juga selamat dan memperoleh istirahat kekal bersama dengan Bapa di surga. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit antara orang mati, dari situ akan datang mengadil hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Karena tahu bahwa Tuhan itu Bapa kita bersama, maka dapatlah kita berdoa kepadanya. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, ya Bapa, doronglah dan dampingilah para pejabat gereja agar mempelopori kami dalam menghayati perintah-perintah Allah serta membuktikan bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah tertinggi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara-negara yang sedang berkembang ya Bapa, pimpinlah negara-negara yang sedang berkembang agar menemukan jalan menuju keadilan dan kedamaian serta merasa didukung oleh persaudaraan antara bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapa dan para ibu ya Bapa, dampingilah para bapa dan para ibu dalam mendidik anak-anak agar dengan sabar, tekun dan penuh perhatian berhasil mendekatkan anak-anaknya kepada Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita ya Bapa, perhatikanlah kami agar selalu menghayati kehadiran-Mu dalam diri kami masing-masing di tengah-tengah umat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menunjukkan jalan hidup sejati. Ajarilah kami mengikuti teladannya, bukan sebagai satu beban, melainkan sebagai suatu kebaikan. Karena kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa di surga, bukalah hati kami agar kami dapat menangkap rahasia tanda-Mu. Yakinkanlah kami bahwa Engkau yang menyertai kami, meninggalkan tanah perjanjian menuju tanah kebebasan, berkat jasa Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar dan layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau mengendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami suatu suara memuji kemuliaan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, ingatlah Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut, membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan akan Bapa dan bersama dengan Roh Kudus. Dunia telah kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami kau izinkan terpisah daripada-Mu. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Burung pipit mendapatkan tempat, burung merpati bersarang di rumah-Mu. Meletakkan anak-anaknya di dekat altar-Mu, ya Tuhan semesta alam, Raja dan Allahku. Berbahagialah orang yang tinggal di rumah-Mu, yang selalu memuji-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, semoga sabda-Mu memberi kami harapan akan bumi baru, tempat orang bertindak jujur dan adil, tempat para bangsa menemukan ruang hidup, tempat kekuasaan jahat dikalahkan oleh kebaikan demi Yesus Kristus Putra-Mu yang telah merintis jalannya dan menjadi pengantara kami di hadapan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga seluruh orang yang didoakan dan memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini selalu diberikan keselamatan, perlindungan, kesejahteraan dan kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat hari Minggu.